بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Hadirin Ibadur Rahman yang kami muliakan, wabil khusus Kiai Haji Muhammad Ali Salim dan seluruh para asatidzah, para ulama, para da'i, tokoh-tokoh umat dan santri-santri yang kami banggakan, seluruh calon-calon ahli surga Allah. Kabar gembira yang ingin kami sampaikan atau kabar pahit yang ingin kami ceritakan, pilih yang mana? Dua-duanya. Baik, insyaallah kami awali dengan kabar resmi pengakuan daripada Netanyahu, Benyamin Netanyahu, bahwa benar kami telah kembali menyerang dan mereka membunuhi sejak perjanjian perdamaian resmi ditandatangani. Mereka sudah melakukan pelanggaran, lebih dari 80 poin pelanggaran tercatat, nyawa yang mereka terbangkan, bom yang mereka ledakkan, luar biasa. Tetapi yang mereka salahkan adalah para pejuang. Namun dunia tidak lagi bodoh. Dunia sudah pada pintar. Orang-orang yang ada di Afrika, di Eropa, di Asia Tengah, Asia Timur, semua sudah paham bahwa yang namanya Israel dipimpin oleh Benyamin Netanyahu ini memang pembohong besar. Tidak ada kalimatnya yang layak untuk didengar, tidak ada kata-katanya yang patut untuk diterima. Ibarat Allah, kita dengarkan dulu apa kata beliau sebentar ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 20 Oktober mengakui bahwa negaranya melanggar gencatan senjata yang baru saja disepakati. Netanyahu menyatakannya dengan menyebut IDF telah menjatuhkan 153 ton bom di Gaza. Saat berbicara di pembukaan sidang musim dingin Parlemen Israel Knesset, Netanyahu berulang kali diinterupsi anggota parlemen oposisi yang memprotes kebijakan pemerintahnya dan upaya sengaja memperpanjang perang Israel di Gaza. Saya baru kembali alhamdulillah dari Palestina, Bapak Ibu sekalian. Baru hari ketiga ini hari, dan saya sudah di Madura selama 2 hari ini. Berarti baru mendarat, belum sempat pulang ke Sumatera Barat, langsung terbang kemari. Apa yang kami saksikan di sana pada hari ini, azab Allah sedang berjalan, sedang berlaku. Azab Allah kepada siapa? Kepada penjahat-penjahat Zionis Israel, seperti yang Allah sudah janjikan. Allah berjanji seperti yang Allah katakan, wa in kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kamu tersiksa menderita, ketahuilah mereka juga tersiksa menderita. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Bedanya, kalau kamu tersiksa ada yang kamu harapkan, ridho, pahala, surga.
Sementara mereka tersiksa, tidak ada yang mereka harapkan di balik tersiksa itu kecuali hanyalah murka dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami cintai, 7 Oktober 2023, sekarang sudah Oktober tanggal berapa? Tanggal 26. Artinya sudah 2 tahun 18 atau 19 hari lewat. Pertarungan sengit yang sangat tidak berimbang di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Ini menunjukkan satu hal saja. Kenapa bisa kelompok kecil, komunitas kecil yang mereka bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, mampu bertahan, bukan hanya sekedar bertahan, tapi meluluh lantakkan dan melumatkan semua kekuatan Zionis Israel pada hari ini, yang membuat mereka kehilangan muka di seluruh dunia, yang membuat mereka pada hari ini tak tahu lagi mau sembunyikan wajah kemana. Karena sebegitu pongah dan congkaknya Israel berkata, kami yang terkuat setimur tengah, teknologi dan militer kami yang terhebat, ditambah lagi Amerika Serikat mendukung penuh dengan semua ketersediaan potensi mereka, militernya, tentaranya, alat alutsista tempurnya, ya, ditambah lagi dukungan penuh dari Inggris, dari Prancis, dari Jerman, dari Belanda, Italia, Kanada, Austria, Australia, India, beberapa negara Arab. Kok bisa ya sampai lebih 2 tahun, padahal itu kelompoknya kecil. Maka yang bisa kami sebutkan sekarang adalah hadis Nabi SAW, la taqumus sa'ah, la tazalu isabatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq. Senantiasa selalu ada isabah, itu kelompok kecil, geng kecil dari umatku, kata Nabi, yuqatiluna 'alal haqq. Mereka senantiasa angkat senjata berperang di atas kebenaran. Awas kalimatnya, senantiasa ada, selalu ada kelompok kecil dari umatku, mereka selalu angkat senjata berperang di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum. Tidak pernah mereka itu terpengaruh dengan orang-orang yang menyelisihi mereka. Tidak pernah mereka itu terpengaruh dengan adanya orang-orang yang mengkhianati mereka, kayak Arab hari ini mengkhianati. Atau mungkin kayak adanya kelompok dari dalam darah daging mereka sendiri yang mengkhianati. Seperti kita tahu sekarang ini adanya kelompok Fatah dan adanya kelompok-kelompok munafikin fasidin yang ada di jalur Gaza. Adapun musuh, ma asabahum min la'wa, apapun petaka bencana yang didatangkan oleh musuh kepada mereka, itu pun tidak membuat mereka menyerah dan mengalah. Mereka senantiasa begitu hatta ya'tiyahum amrullah, sampai urusan Allah datang kepada mereka. Apa urusan Allah yang datang? Allah menangkan mereka atau mereka syahid. Artinya mereka tak pernah berhenti. Bagi mereka terus lanjutkan sampai Allah menangkan mereka atau mereka dapat kemenangan tercepat, yaitu syahid. Di hadis yang lain, hatta yanzila alaihim Isa alaihissalam, sampai turun kepada mereka Nabi Isa. Maknanya mereka selalu ada. Di hadis yang lain, mansurin, mereka senantiasa ditolong oleh Allah, sehingga kelompok ini disebut dengan Taifah al-Mansurah, kelompok yang pasti selalu ditolong oleh Allah. Zahirina 'alal haqq, mereka selalu unggul di atas kebenaran, mereka selalu nampak dan unggul di atas kebenaran. Para sahabat bertanya, ainahum ya Rasulullah, hebat betul kelompok itu, kecil sedikit tapi selalu ditolong dan menang. Mereka tidak pernah berhenti ada dan selalu ada. Di mana mereka ya Rasulullah? Jawaban Nabi, hum bi baitil maqdis wa aknafi baitil maqdis. Tolong kasih buka peta Baitul Maqdis. Ini dia, lihat. Yang mana yang Baitul Maqdis? Ini seluruhnya Palestina yang terjajah ya. Ini Palestina yang terjajah.
Yang disebut dengan Baitul Maqdis dari Nablus. Ini Nablus, terus kemari Yasa. Nah, ini adalah Baitul Maqdis. Yang mana yang aknaf Baitul Maqdis? Aknaf Baitul Maqdis itu adalah di sini ke bawah, ya, ini, dan Suriah, Lebanon, Yordania. Itu masuk aknaf Baitul Maqdis. Mereka selalu ada dan mereka selalu berperang di atas kebenaran. Kalau begitu jelas oleh kita yang dimaksud dengan mereka itu mereka berada di Baitul Maqdis, maka orang-orang yang sedang berjuang pada hari ini di sana tidak layak dituduh macam-macam. Dituduh Syiah lah, dituduh antek-antek Zionis lah, dituduh buatan ISIS lah, ya, dituduh kaum teroris radikal lah, nggak layak. Karena dari hadis ini tegas Nabi mengatakan mereka berdiri di atas kebenaran, Allah selalu tolong mereka, Allah selalu unggulkan mereka. Jelas sampai di sini? Semua tuduhan harusnya kita letakkan di bawah telapak kaki kita. Selanjutnya, kalimatnya mereka senantiasa berperang. Kalau begitu jangan ada yang risau. Ini kayaknya Hamas mau berakhir ini. Kayaknya perlawanan di jalur Gaza sudah hampir tutup buku. Kan Amerika sudah mendesak untuk letakkan senjata kalian. Sepertinya sudah nggak ada harapan. Jangan khawatir. Karena hadisnya begitu, kita harus yakin perlawanan tetap selalu nama boleh beda-beda. Nggak penting namanya Hamas, nggak penting namanya jihad Islami. Yang penting adalah yuqatiluna 'alal haq. Mereka selalu ada. La tazalu isabatu min ummati yuqatiluna 'alal haq. Itu yang perlu diingat. Mereka selalu ada dan selalu memberikan perlawanan, dan mereka selalu tampil dan dimenangkan oleh Allah. Tidak pernah menyerah, tidak pernah mengalah, dan tidak pernah mengibarkan bendera putih, dan mereka berada di Baitul Maqdis. Hadirin yang kami cintai, selanjutnya kita dengarkan firman Allah surat At-Taubah berikut ini, ayat yang ke-14 dan 15. Inilah yang disambut, dan dari ayat inilah mulai berangkat para pejuang di jalur Gaza untuk memberikan perlawanan sengit, walaupun sangat tidak berimbang. Kalau nunggu kapan mau berimbang sampai hari kiamat nggak akan mungkin. Jadi mereka hanya amalkan ayat ini, selebihnya mereka serahkan pada Allah. Poin yang pertama ini harus mereka lakukan. Adapun poin kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh, dan 8 itu langsung Allah yang kasih bonus. Tugas mereka hanyalah laksanakan poin pertama sebagai tombol aktivasi. Kalau yang pertama ini sudah dilaksanakan, poin kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh langsung Allah yang berikan secara otomatis. Perhatikan, ada berapa provinsi seluruh Palestina? Ada 12 provinsi. 11 provinsinya Pak hari ini sudah ditaklukkan oleh penjajah Israel. Satu-satunya provinsi yang terus bertahan dan tidak pernah bisa ditaklukkan sampai hari ini insya Allah setelah selama-lamanya hanya jalur Gaza. Israel geram. Penghalang mereka mewujudkan Israel Raya hari ini hanya jalur Gaza. Banyak rencana-rencana strategis, rencana-rencana besar mereka terhalang gara-gara masih adanya bercokol perlawanan di jalur Gaza. Maka mereka melancarkan serangan membabi buta gila-gilaan didukung penuh oleh Amerika dan Eropa di tahun 2006, darat, laut, udara. Mereka gagal. Tambah sakit hati, mereka serang lagi 2 tahun kemudian, 2008. Sekali lagi serangan mereka berhasil dikandaskan. Makin dendam mereka. 2010 mereka serang lagi, darat, laut, udara, gila-gilaan. Nyawa tidak terhingga banyaknya dan dunia menyaksikan. 2014, 2012, 2014, 2018, 2021, 7 kali mereka menyerang secara membabi buta. Tak peduli dengan resiko nyawa mana saja yang melayang, mau anak kecil, perempuan, pokoknya mereka habisi semua. Dan dunia hanya bisa mengecam, mengutuk. Target mereka 2023 bulan Oktober, seluruh Gaza diratakan dengan bumi, 2,4 juta penduduknya harus mati dan maka perlawanan habis selama-lamanya. Itu target mereka. Alhamdulillah
para intelijen Hamas yang menyebar di beberapa kota di Israel sudah mendapatkan berita valid ini, lalu mereka melaksanakan ayat ini. Ini ayatnya, qatiluhum. Hei orang-orang beriman, perangilah oleh kamu orang-orang kafir yang zalim lagi jahat itu. Selama ini mereka terus menerus memerangi kamu. Ini ayatnya. Kalau yang pertama ini kamu lakukan, poin kedua seterusnya janji Allah yang pasti terjadi. Ini langsung secara otomatis. Apa yang terjadi? Yu'adzibuhumullahu biaidikum. Allah pasti mengazab mereka melalui tangan-tangan kamu. Lebih 84.000 orang Israel hari ini sudah bakar paspor, buang paspor, keluar dari Israel dengan paksa. Walaupun dirayu oleh Benyamin Netanyahu, mereka tidak pernah mau. Apa kata mereka? Hidup di Israel bagaikan hidup dalam neraka jahanam. Mereka menderita, Pak. Saya lihat sendiri wajah-wajah mereka di sana tuh nggak ada yang bahagia, tegang, kecut, pucat, gelisah, ya. Tidak ada satupun dari mereka menunjukkan sinar wajah dan pancaran pandangan mata yang bahagia. Nggak ada, ketakutan mereka semua. Itu fakta yang sedang terjadi sekarang. Yu'adzibhumullah, Allah azab mereka biaidikum, melalui tangan-tangan kamu. Jadi jangan pernah mimpi azab Allah itu turun untuk Israel dengan doa kita. Azab mereka ya Allah. Allah katakan oke, saya azab mereka, syaratnya adalah kamu perangi azab saya alirkan oleh tangan kamu. Dan itu terjadi hari ini. Berikutnya, wa yukhzihim. Bila kamu perangi mereka, Allah akan proses mereka di mata dunia jadi hina. Hari ini Israel hina tidak di mata dunia? Banget. Di mana saja ketahuan orang Israel lagi cuti, Pak, ke negeri mana saja pasti diusir. Lagi makan di restoran suruh keluar. Mau ngisi di pom bensin nggak mau diisi. Kamu orang Israel pembunuh, keluar pergi. Ya kemana saja, mau ke Belanda, mau ke Perancis, mau ke Inggris, mau ke Korea, mau ke Jepang, kemana saja mereka pergi di dunia hari ini dihinakan oleh seluruh dunia. Alhamdulillah. Tambah lagi, kehinaan makin berlapis-lapis. Ada apa? Perang yang katanya terkuat setimur tengah ngelawan kelompok kecil, itu nggak ada menang-menangnya mereka, nggak pernah. 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2018, 2021 sampai sekarang. Yang awalnya petentang-petenteng Netanyahu mengatakan 1 minggu saja selesai. 1 minggu apaan? Setelah dijalani 2 bulan, nggak juga keok-keok, nggak juga kalah-kalah Hamas, ya. Lalu minta izin perpanjangan 3 bulan katanya. 3 bulan, sekarang udah 2 tahun. Yang terjadi apa? Rata-rata tentara IDF-nya, tentara pokoknya Israel itu tidak ada lagi yang mau dibawa ke medan tempur. Ada yang pura-pura gila, ada yang gila beneran, ada yang bunuh diri, ada yang untung potong kakinya permanen cacatnya, ada yang sakit jiwa. Masya Allah, tragedi sekarang ini sangat mengerikan di kemiliteran Israel. 2 tahun perang, Pak. Belum 3 tahun 4 tahun loh ya. Sementara Hamas dan para pejuang lainnya makin lama makin solid. Oke, jadi akhirnya dunia sekarang memandang hina. Apaan tuh? Katanya militernya terhebat, ya, terkuat setimur tengah. Katanya peralatan tempurnya seperti tank Merkava itu, Pak, itu harganya satu tank Merkava itu hampir 200 miliar. Pernah lihat duit sebanyak 200 miliar belum? Belum. Sama. Itu dihadirkan dengan begitu remehnya oleh rudal kecil yang bernama El Yasin 105. Dibuat di bawah angka 3 juta rupiah satu biji. Menghancurkan satu tank Merkava yang hampir 200 miliar harganya. Mencret. Si Benyamin Netanyahu mencret. Ratusan tank Merkava menjadi besi rongsokan yang membuat mereka makin hina di mata dunia. Sekarang yang keluar adalah tank-tank Merkava kuno, Pak, yang sudah umurnya 30-40 tahun yang lalu udah mulai keluar. Kenapa? Yang asli-asli yang keren-keren itu sudah hancur semuanya. Belum lagi drone-drone yang katanya hebat, yang ini hebat, semuanya amblas.
di medan pertempuran. Nggak karu-karuan kerugian yang dialami oleh Israel hari ini, Pak, yang sepenuhnya didukung oleh Amerika. Amerika bangkrut, alhamdulillah. Hadirin yang kami cintai, selanjutnya banyak negara-negara berkembang membatalkan transaksi jual beli peralatan militer milik Israel, Pak. Gara-gara peperangan yang berjalan 2 tahun ini orang nggak percaya. Orang akhirnya melihat semua kecanggihan militer Israel kandas seluruhnya di medan tempur hanya melawan kelompok kecil. Orang nggak percaya, mereka batalkan. Harusnya 2025 ini banyak Israel jual-jual, Pak. Tapi nggak ada satupun, dan itu dipakai perang hancur semuanya. Alhamdulillah. Berikutnya, wayansurkum alaihim. Kalau kamu mau perangi mereka, saya di pihak kamu, kata Allah. Udah jelas itu dah. Kalau Allah sudah di pihak para pejuang, pemenangnya sudah dipastikan. Pemenangnya adalah mujahidin. Wayansurkum alaihim, Allah pasti menolong kamu. Waman nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidaklah kemenangan kecuali hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba dengarkan apa kata petempur Amerika yang kemarin perang di Gaza. Nasib baik dia masih selamat. Sepertinya Allah biarkan dia selamat agar dia bisa bercerita kepada dunia. Dengarkan pengakuannya berikut ini. So we sent our forces, the US forces. Germany is helping them. France is helping them. Australia is helping them. Some of the Arab countries are helping them because they're on the payroll, obviously. All of that just to fight Hamas, and Abu Ubaidah is still winning. Something is not right. But what does that tell you though? That tells me that God is on their side. Allahu Akbar. And some of the soldiers, if they come back, a few of them said, we are not fighting human beings. We are fighting ghosts. Can you imagine? Takbir. Imagine? Ini yang ngomong orang kafir sendiri, Pak. Seluruh kekuatan besar dunia sudah bersama Israel. Bahkan beberapa negara Arab ikut mendukung Israel. Tapi kok masih bisa Hamas, kelompok kecil itu, si Abu Ubaidah ya, itu nggak bisa dikalahkan. Kok nggak pernah mereka bisa ditumbangkan? Ini apa sebenarnya, kata beliau? Satu aja jawabannya. Itu bukti Tuhan ada di pihak mereka. Kata si kafir ini, Bapak Ibu. Kembali ke ayat tadi, wayansurkum alaihim. Allah pasti tolong kamu dalam mengalahkan mereka. Poin kelima, wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangi mereka. Hanya dengan cara memerangi mereka, semua rasa sakit dalam dada kamu tersembuhkan. Betul, Pak? Hanya dengan perang ya sakit ini sembuh. Nggak bisa pakai konferensi, pakai seminar, pertemuan internasional, segala macamnya nggak bisa. Itu nggak sembuh rasa sakit, Pak. Tapi dengan perang, lalu Allah menangkan, Allah nampakkan kemenang itu di medan tempur, menjadikan rasa sakit itu terobati. Itu dinyatakan oleh orang-orang yang ada di jalur Gaza sekarang. Kami puas, ternyata pengorbanan kami tidak sia-sia ketika kami melihat para pejuang mampu mempercundangi dan mempermalukan IDF Israel di medan tempur. Allahu Akbar. Kembali ayat ke-15-nya. Wa yudhib ghaidha qulubihim. Poin ke-6. Dengan perang itu semua amarah kamu tersalurkan. Ya. Di poin ke-7-nya, wa yatubullahu ala man yasha. Siapapun yang ikut dalam peperangan itu, semua dosanya selama hidupnya saya akan putihkan semua. Itu janji Allah. Siapapun yang ikut dalam perang itu, mau ikut enggak? Mau ikut dalam perang Palestina tidak? Maka dosa apapun yang pernah kita buat, sebanyak apapun itu dosa, Allah sudah janji di ayat ini, Allah putihkan semua. Hadirin yang kami cintai, itu terjadi di zaman Nabi Muhammad. Ada seorang laki-laki meninggal dunia, tergeletak jasadnya di depan sahabat yang sebanyak ini, tapi tidak ada satupun sahabat yang mau menyelenggarakan jenazahnya. Datanglah Nabi Muhammad bertanya, ini muslim enggak nih? Muslim ya Rasul. Kalau muslim kenapa tidak diselenggarakan jenazahnya secara Islam? Hak dia itu, wajib bagi kalian melaksanakannya. Mandikan, kapani, sholatkan, kuburkan segera. Para sahabat tetap diam. Lalu ada yang berkata, maafkan kami ya Rasulullah, kami masih meragukan dia berhak enggak mendapatkan hak muslim itu. Kenapa, kata Rasul? Ya Rasulullah, sejak dia syahadat masuk Islam sampai dia mati ya Rasulullah,
Tak seorang pun di antara kami pernah melihat dia mau melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Nggak usah di masjid, di rumah pun nggak pernah ya Rasulullah. Ya, Jumatan aja nggak pernah nampak. Idul Fitri, Idul Adha juga nggak pernah ya Rasul. Ini orang nggak pernah puasa Ramadan, tidak pernah mau melaksanakan amal apapun, baca Quran, zikir, nggak pernah ya Rasulullah. Tapi yang kami lihat kebalikan dari itu semua. Orang ini sejak bersyahadat sampai dia mati kemana-mana cekek botol, mabuk di mana-mana, berzina di mana-mana, berjudi di mana-mana. Dia ini pembegal, dia ini penjahat, nyakitin orang, zalim pada tetangga, durhaka pada orang tua, dan orang ini juga terkenal suka bunuhin orang ya Rasulullah. Ini penjahat ya Rasul. Maka melihat itu Nabi yang terdiam, tapi kemudian Nabi berkata, baiklah kalau begitu. Dari sebanyak ini kalian, masa tak ada satu orang saja yang pernah menyaksikan si fulan almarhum ini punya amal soleh tertentu dalam Islam? Kalau ada satu aja amalnya, tolong dong angkat tangan, sebutkan apa amalnya, di mana dan kapan dia beramal. Kata Rasulullah ya, semoga amalan itu menjadikan yang bersangkutan berhak diselenggarakan jenazahnya secara Islam. Tiba-tiba di sebelah ujung sana ada yang angkat tangan, saya ya Rasulullah. Alhamdulillah kata Nabi, tolong berdiri, sebutkan apa amalnya, di mana dan kapan. Apa kata orang itu? Ya Rasulullah, saya dan dia pernah jihad bareng di daerah Anu. Pada waktu Anu ya Rasulullah, kami ditugaskan sebagai pelaku ribat di malam hari sampai terbit matahari. Ribat itu jaga-jaga, ronda, mengawasi gerak-gerik musuh di perbatasan wilayah perang kaum muslimin dengan kafirin. Ketika mereka ronda ribat, matahari terbit dia pun menghilang. Coba tuh Pak, subuh pun enggak, ikut jihad. Mendengarkan itu berubah mimik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Rasulullah menyingsingkan lengan bajunya. Beliau sendiri yang akan menyelenggarakan jenazah dengan tangannya. Melihat itu spontan para sahabat mendampingi Rasulullah. Akhirnya ini jenazah dimandikan, dikafani, disolatkan, dan semuanya Nabi Muhammad yang pimpin. Luar biasa. Ketika jenazahnya diusung ke kuburan, lubang kuburan sudah digali, Nabi yang loncat ke dalam, dan satu orang sahabat mendampingi Nabi. Dengan tangan beliau yang agung, yang suci dan mulia ini, Nabi yang menyambut jenazah itu. Saat akan diletakkan ke liang lahatnya, berkatalah Nabi Muhammad, dan perkataan ini diabadikan oleh para penulis hadis berikut ini: ashabuka, sahabat-sahabatmu, yashhaduna alaika, mereka semua bersaksi atas engkau, annaka, bahwa sesungguhnya engkau min ahlin nar, engkau ini adalah penduduk neraka. Wa ana ashhadu laka, sementara saya bersaksi untuk engkau, annaka, bahwa sesungguhnya engkau min ahlil jannah, engkau ini adalah penduduk surga. Persis dalam ayat ini, siapapun yang melibatkan dirinya dalam perang, dalam jihad fisabilillah, semua dosa masa lalunya Allah pasti ampuni, Allah pasti putihkan. Berarti jihad di Palestina yang sekarang ini terjadi, menurut para ulama-ulama dunia, kami ada pertemuan Pak, tahunan. Ini tahun kedua, sekarang besok ini Desember tahun ketiga di Istanbul. Namanya Al-Mu'tamarul Qimmah Ad-Dauliyah, ya, pertemuan puncak internasional. Kemudian di ini pertemuan kami, ya Masya Allah, ada siapa beliau ini, mungkin kenal Bapak Ibu? Kiai Sobri Lubis, ya. Baik, kami hadir di pertemuan Mu'tamar Ad-Dauli Ats-Tsani, di mana sepakat kami ketika itu mengumandangkan sebuah kata bulat, yang terjadi di Palestina hari ini adalah jihad yang agung. Dah selesai Pak, bukan masalah kemanusiaan, bukan masalah politik, tapi jihad yang suci. Kemudian ini Desember ya 2024, dikokohkan tanggal 4 April 2025, berarti 4 bulan yang lalu, di Doha, ibu kota Qatar. 70 negara muslim berkumpul di Doha, para ulama-ulamanya ini perkumpulan ulama Islam seluruh dunia,
di mana dipimpin oleh Syekh Ali Al-Qaradaghi, mengeluarkan 15 fatwa. Yang ketika fatwa ini diumumkan, Majelis Ulama Indonesia Jakarta Pusat menyambut, dan 3 hari setelah itu mengumumkan kami ada dalam fatwa ini, kami mendukung fatwa ini, dan kami menyerukan umat agar berpegang erat melaksanakan isi fatwa ini. Apa isi fatwanya? Coba lihat. 1. Wajib berjihad melawan Zionis Israel. Takbir. Kalau begitu peluang kita untuk membantu jihad Palestina sudah sesuai dengan fatwa ulama dunia dan MUI pusat. Oke? Kalau secara fisik tidak mampu, setidaknya poin nomor 6 setidaknya ya, yaitu berjihadlah mewakili diri kita, yaitu dengan harta kita. Disebut dengan jihad mal, jihad harta. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang membantu orang yang sedang berjihad dengan hartanya, maka dia dianggap sebagai salah seorang yang ikut berjihad. Punya dosa tidak? Kenapa jawabnya enggak tegas? Punya dosa tidak? Banyak apa sedikit? Kompak amat. Karena memang kita tahu siapa diri kita, apa yang sudah kita buat di masa lalu kita. Kita punya amal soleh, tapi amal soleh itu belum tentu lagi sampai dan diterima oleh Allah. Tapi kita punya dosa, dosa itu sudah pasti paten dan permanen dalam catatan kita, betul? Dan mungkin diantara kita yang sudah ada yang sudah taubat, tapi belum tentu taubatnya sudah diputihkan dan diterima resmi oleh Allah. Tapi melalui ayat ini, seperti yang terjadi dalam kisah Nabi Muhammad tadi ya, hanya dengan melaksanakan jihad, walaupun dia tidak taubat, Allah putihkan semua dosanya. Ini jelas ya. Maka apa yang terjadi di Palestina hari ini sesuai dengan fatwa ulama dunia. MUI pusat pun ikut mendukung fatwa ini. Oke, kembali kita lihat, apakah mungkin Palestina akan menang atau tidak? Apakah kemenangan ini masih lama atau dekat? Yuk kita buka sebentar. Kita sekarang hari ini berada di fase keempat. Tolong buka fase keempat. Ini ada 5 fase ya. Fase pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Fase pertama, kedua, kelima, Islam memimpin dunia. Fase keempat, kita sedang di sini sekarang, Islam sedang tidak memimpin dunia. Dunia dipimpin oleh orang kafir yang jahat kepada kita. Kita sedang berada di sini. Tapi tak lama lagi Islam akan kembali memimpin dunia, dan titik baliknya adalah khilafah Islamiyah berkumandang di Baitul Maqdis, Palestina. Maka perjuangan dan perlawanan hari ini adalah perjuangan yang mengantarkan Islam untuk kembali memimpin dunia. Takbir. Coba kita buka fase keempat. Kita lihat ini, sejauh mana, seberapa besar peluang Islam akan kembali berkuasa dan menang. Lihat ini yang pertama. Ini dimulai dari perang runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki ya. Lalu setelah itu terjadilah perang dunia 1. Kemudian beberapa dekade kemudian terjadi perang dunia kedua. Lalu setelah itu Arab menjadi kaya raya, betul tidak? Kemudian turun salju di daerah Arab, sudah terjadi belum? Kemudian Jazirah Arab kembali jahiliyah, sudah terjadi belum? Sudah, dunia memberikan persaksian terhadap itu. Bahkan MBS sendiri mengatakan, saya pastikan Arab tahun 2025 sudah menjadi Eropa baru. Apa yang selama ini kalian dapatkan dari Eropa, berjudi, berzina, buang-buang duit, mabuk, segala macamnya, bisa kalian dapatkan di Arab. Dan itu betul, sudah terjadi sekarang. Arab sudah kembali jahiliyah. Berikutnya, ini berdirinya Emirat Islamiyah juga sudah berdiri. 31 Agustus 2021 berdiri Emirat Islamiyah di Afghanistan setelah mengalahkan 2 superpower dunia. Dan Emirat Islamiyah Afghanistan ini selama 5 tahun gak ada negara dunia mau mengakuinya, tapi 4 bulannya di bulan Juni Presiden Rusia Vladimir Putin resmi mengumumkan mengakui Emirat Islamiyah Afghanistan sebagai negara terhormat berdaulat yang merdeka. Takbir. Oke, berarti ini juga sudah terjadi. Nah, kata Nabi melanjutkan, saat Arab menjadi kaya raya dan mereka menjadi jahiliyah, terjadilah jihad dan ribat di Askelon, Palestina. Yang mana yang Askelon? Buka peta tadi. Ini yang Askelon. Nah, ini dia. Ini Askelon. Ini peta lama, ini namanya Askelon. Yang disebutkan jalur Gaza sekarang. Adapun kotanya sudah dirampas oleh Israel, tapi sampai ke sini itu peta lamanya Askelon. Nabi berkata,
di sana nanti di akhir zaman setelah Emirat Islamiyah berdiri, Arab menjadi jahiliyah, meletuslah jihad dan ribat di Askelon, yaitu Tufan Al-Aqsa, ya, 7 Oktober 2023. Perlawanan ini Allah berkahi dan Allah akan menangkan mereka setelah mereka kokoh, kukuh, sabar, tegar, istiqomah, ya. Lalu Allah menangkan mereka. Coba lihat buah daripada ini, lanjut ke sini. Tolong baca sama-sama. A. Baca sama-sama. Takbir. Al-Aqsa pasti dikuasai kembali oleh umat Islam. B. Khilafah Islamiyah pasti akan menggema di Baitul Maqdis, ya. Dan ini cikal bakal titik balik kembalinya Islam memenangkan dunia. C. Takbir. Hadis yang membongkar ini sahih semua. Saya menulis kitab judulnya Nubuat Akhir Zaman, fakta dan data tak terbantahkan. Di sana ayatnya, hadisnya, ini datanya, ini faktanya, ini gambarnya, saya muat seluruhnya di situ. Nah, kaum muslimin, bahwa yang terjadi sekarang endingnya adalah Allah menangkan Palestina seperti Allah memenangkan pasukan santri di Afghanistan. Santri bahasa Arabnya Talibun atau Taliban. Itu pasukan Taliban yang ada di Afghanistan mengarahkan 2 superpower dunia. Nggak masuk akal, tapi karena Allah di pihak para pejuang, para mujahidin, para santri, Allah menangkan mereka. 2 superpower dunia artinya seluruh dunia bertekuk lutut kalah di tangan para pejuang santri. Hal yang Allah akan lakukan untuk Gaza Palestina. Gaza Palestina akan menang bukan karena PBB mendukungnya, bukan karena dunia menuntut kemerdekaannya, bukan karena kasihannya Amerika. Tidak ada itu cerita. Menurut hadis Nabi, kemenangan di Palestina adalah karena perang yang dipertahankan dengan tegar, dengan sabar, pantang mundur oleh rakyat jalur Gaza Palestina dan para pejuang di sana. Allah menangkan mereka dan waktunya sangat dekat. Kami sangat yakin waktunya sangat dekat sekali. Bersama kita bantu mereka, atau tidak bersama kita, tidak bantu kita bantu mereka, mereka tetap akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, mau ikut tidak bantu mereka? Enggak, kita bantu mereka tetap Allah menangkan. Tapi kalau kita bantu yang untung kita, yang menang kita, kalau kita bantu mereka. Saudaraku, sahabat-sahabat tercinta, memang betul, apabila Palestina sudah merdeka, dunia ada di puncak huru-hara yang kita semua tak mau, tidak suka. Tapi suka tak suka wajib terjadi. Tapi bedanya nanti kita sudah punya kawasan yang dijanji oleh Rasulullah, kawasan terkuat, terbaik, tersehat, teraman dan termakmur. Coba lihat apa yang terjadi berikutnya setelah Palestina merdeka. Coba lihat. Ini semuanya kita tidak suka, Pak. Tapi hadis sahih menunjukkan ini terjadi setelah Palestina merdeka, atau menuju Palestina merdeka terjadi. Perang Dunia Ketiga meletus. Arah-arahnya sekarang sudah makin dekat. Kemudian krisis ekonomi terparah, orang kembali kepada emas, semua uang yang ada, baik uang digital, uang kertas nggak laku. Kemudian krisis pangan seluruh dunia, mana-mana yang menyebabkan orang berbunuh-bunuhan demi berebutan makanan. Kemudian bencana-bencana alam besar melanda seluruh dunia, hampir setiap negara mengalami bencana-bencana besar, gempa bumi, gunung-gunung meletus, tsunami dan sebagainya. Kemudian mewabahnya berbagai macam penyakit buatan dan banyaknya kematian massal. Ini semuanya ditopang oleh hadis sahih, ya. Kemudian perang perebutan kekuasaan dimulai dari Arab Saudi. Ini kita nggak tahu nih, meninggal Raja Salman, entah apa yang terjadi. Perebutan kekuasaan macam apa yang akan terjadi di sana. Kemudian Israel lenyap, Amerika dan Eropa runtuh. Amin. Yang ke-8, kerusuhan, perang, pembunuhan, chaos terjadi di mana-mana. Dan Nabi berkata, Palestina dan bumi Syam adalah bumi teraman di dunia. Pada saat itu, Palestina sudah aman, Suriah sudah aman, Yordania dan Lebanon sudah aman. Yang mau mencari tempat yang aman, perginya ke sana. Sementara yang masih bertahan di negaranya, hadapi semua ujian ini. Ya, perang dunia ketiga, kemiskinan, kelaparan, bencana, segala macamnya terjadi. Hadirin yang kami cintai, dan ini bukan hanya kita orang Islam yang mengalami, tapi seluruh dunia serentak. Namun Nabi mengatakan ada tempat yang selama ini itu tempat yang paling kacau dan paling kritis, paling gawat, ternyata nanti menjadi tempat yang paling aman, Syam.
Suria, Palestina, Lebanon, Yordania. Baik, hadirin yang kami cintai, lanjut. Setelah kita dengarkan penjelasan seperti ini, apa yang terpikir dalam pikiran kita semua? Kalau saya mengatakan begini, Pulau Kemenangan itu sudah dampak, sudah dekat sekali, kira-kira 400-500 meter lagi kita sampai di Pulau Kemenangan. Di atas pulau itu semua kemewahan dan semua piala, semua kesenangan hidup tersedia untuk orang yang bisa menggapai pulaunya. Pulaunya udah nampak, tapi kita sedang terombang-ambing di permukaan laut yang masih dalam. Tenaga kita udah nggak ada lagi untuk berenang ke sana. Tiba-tiba melintaslah kapal besar yang kokoh, dan kapal itu dinakodai oleh Palestina. Kapal itu merapat ke kita dan menurunkan tangganya. Tinggal mau naik tidak? Naiklah ke atas kapal, bayar tiketnya. Silakan ambil kelas apa? VVIP, kelas bisnis kelas, eksekutif kelas, atau kelas ekonomi, atau pokoknya asal naik aja dengan kadar yang memang ada di saku kita. Maka kapal akan berlayar ke Pulau Kemenangan. Setelah itu kita ada di dalamnya dan kita menikmati. Kita terhitung sebagai orang yang sampai di Pulau Kemenangan. Itu kalau mau naik ya. Kalau tak mau naik, kapal tetap nyampe ke sana. Orang-orang yang naik akan menikmati Pulau Kemenangan itu. Kita hanya gigit jari dalam penyesalan. Maka kami umpamakan perjuangan yang sedang dibawa oleh Palestina ibaratnya kapal ini. Kalau mau ikut naik, bayarlah, berjuanglah dengan jihad mal dari kita. Palestina menang, mereka sampai di Pulau Kemenangan, semua kemuliaan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, tetap ada yang lain yang akan ikut dan kita hanya tukang gigit jari dalam penyesalan. Begitu. Saya ketemu dengan pimpinan tertinggi Presiden Perlawanan Palestina, ya, melawan penjajah Zionis Israel. Coba kasih lihat. Pertemuan kami ini tanpa direncanakan terjadi dengan izin Allah. Siapa beliau? Kenal? Ismail Haniyeh. Kami sudah duduk lama dengan beliau dan duduk lama dengan Khalil Al-Hayya yang sekarang menggantikan beliau. Apa yang kami diskusikan, Syekh? Kalau pemerintahan kami mengizinkan, orang-orang tua, anak-anak kami yang sehat-sehat dan kuat-kuat juga ridho, apakah kalian menerima? Kami kirimkan anak-anak muda kami berjihad bersama kalian untuk membebaskan Aqsa dan Palestina. Kami akan kirim yang kuat-kuat, yang sehat-sehat, yang hafiz-hafiz Quran, yang hebat bahasa Arab, ya. Kami akan kirim mereka. Apa jawaban mereka? Lah. Jawaban beliau ya, lah. Tidak usah. Sebentar lagi Allah akan menangkan Islam. Saat itu anak muda kalian diperlukan untuk menjadi para pemimpin-pemimpin yang mengisi pemerintahan Islam seluruh dunia. Persiapkan mereka di tanah air kalian menjadi calon-calon pemimpin yang hebat, ulama-ulama Rabbani yang hebat. Siapkan mereka semua, jangan kirim kemari. Untuk urusan melawan Israel biar kami yang di depan. Untuk urusan membebaskan Masjidil Aqsa biar kami yang berdarah-darah. Untuk urusan bersabung nyawa demi memerdekakan tanah suci umat Islam yang diwakafkan dan sebenarnya menjadi tanggung jawab kita bersama, biar kami yang mewakili. Tugas kalian hanyalah 5D berikut ini. Kasih lihat apa yang beliau maksud dengan 5D. Pertama, terus dan jangan pernah berhenti kirimkan senjata terbaik dari kalian, yaitu doa. Doa silahul, jangan pernah putus doa kalian untuk kami. Doakan terus. Berikutnya, ad-dakwah, terus sampaikan kemana-mana apapun perkembangan Israel dan Palestina, betapa biadab jahatnya Israel. Jangan hanya berhenti beritanya di kamu, sebarkan seluas-luasnya. Para khatib-khatib di atas masjid, di mimbar-mimbar, sampaikan kepada jamaah. Ya, pimpinan-pimpinan perusahaan, rektor-rektor, dekan-dekan, dosen-dosen, guru-guru di pesantren, sampaikan kepada seluruh khalayaknya. Para orang tua sampaikan kepada anak-anaknya, dakwahkan ini. Ini ide yang kedua, supaya semuanya berempati, bersimpati. Ya, lanjut ide yang ketiga, iklankan dan promosikan apapun yang terkait dengan perjuangan ini. Iklankan link-link yang benar, sumber-sumber yang bagus, sumber-sumber yang palsu dan jahat. Kemudian barang-barang Israel yang wajib diembargo, diboikot, barang-barang Amerika dan sebagainya. Iklankan, sebarluaskan. Kalau ada NGO yang lurus, yang jujur,
promosikan agar banyak umat menitipkan titipan mereka. Kalau ada travel-travel yang mengantarkan orang-orang berangkat ke Aqsa untuk membantu Masjidil Aqsa dan rakyat Palestina, promosikan travel itu, promosikan keberangkatannya biar banyak yang datang ke Palestina. Begitu Pak. Terus D yang keempat, ad-da'mul askari wasiyasi, dukungan militer dan politik. Alhamdulillah, Republik Indonesia dari sejak merdeka sampai sekarang, dari Soekarno sampai Prabowo, alhamdulillah masih satu suara mendukung perjuangan pembebasan Palestina, mengecam dan mengutuk habis dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Bahkan sampai ke tingkat Prabowo kemarin berkata di sidang internasional PBB, bila diperlukan 20.000 TNI kami kirim untuk misi perdamaian Palestina. Takbir. Tinggal kita rakyat, kita dukung beliau Pak Prabowo dan pemerintahannya sekarang Pak. Jangan banyak mengecam mencela. Kita dukung, kita doakan ya Allah kasih hidayah lebih banyak pada Pak Prabowo. Kasih kepadanya hidayah lebih hebat daripada sebelumnya ya Allah, sehingga Indonesia punya peranan memerdekakan Palestina dan mengirim pasukan-pasukan hebat kita ke sana. Amin. Nah ini ya. Kemudian yang kelima, dukung kami dengan donasi dari kalian. Itu yang kami pakai untuk perjuangan melawan penjajah. Kami pakai untuk makan minumnya para mujahid dan keluarga mereka. Kami pakai untuk membeli peluru dan senjata. Dengan itu kami meneruskan perjuangan. Ini yang disebut dengan man jahaza ghazian faqad ghaza. Maka Uzmakar, alhamdulillah, kami mendirikan NGO khusus di akhir zaman ini dalam rangka ikut menjembatani semangat kaum muslimin untuk berjuang buat Palestina, demi membantu perjuangan dan jihad di sana dengan jihad mal yang difatwakan oleh para ulama dunia kita. Maka NGO ini hadir. Alhamdulillah sekali Allah pertemukan kami langsung dengan pucuk-pucuk pimpinan paling menentukan segala kebijakan perlawanan. Kita buat perjanjian hitam di atas putih. Kami salurkan kepada mereka dengan perjanjian 90%-nya yang mengalir dari Uzmakar untuk kalian pakai untuk perlawanan dan jihad, biar kaum muslimin mendapatkan pahala jihad mal. Sementara 10%-nya gunakan untuk kemanusiaan. Coba kasih lihat sebentar perbandingan. Oh ya, boleh juga ini, nggak apa-apa. Ini ya penyaluran kami yang pertama 250 juta di bulan November 2023. Hanya 1 bulan setelah 7 Oktober ya, kami menyalurkan bantuan pertama ini dan nakesnya. Yang kedua 500 juta 24 Februari, ini yang kedua. Yang ketiga Maret 500 juta tiap bulan ya Pak. Rata-rata NGO baru bisa menyalurkan per 6 bulan. Kadang-kadang ada yang 1 kali setahun. Kalau kita lihat saja nanti ya, tiap bulan kita salurkan. Oke, 1 miliar 26 juta. Takbir. Oke, kok bisa banyak langsung Buya? Ada satu orang mendengar di Mekah kami menyalurkan untuk perjuangan, langsung dia samperin kami. Buya benar nih untuk ikut membantu perjuangan dan jihad Palestina. Ya saya ikut Buya. Saya katakan silakan. Ternyata bukan sedikit Pak. Saya pikir hanya nitip 1 juta, 2 juta, 500 juta langsung dia nitip. Kami foto penyerahan ini yang tadi, lalu kami kirimkan kepada beliau. Kemudian di lapangan videonya juga kami serahkan pada beliau. 3 bulan kemudian beliau nitip lagi 500 juta lagi Pak. Oke, ini Mei 500 juta. Ini uang cashnya. Lanjut. Ini Juli 550 juta, ini dana cashnya. Terus 1,2 M. Takbir. Ini ada Ustadz Bakhtiar Nasir, ada Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Perhatikan tiap bulan loh ya. Ini sudah 1,2 M. Lanjut ke-8 750 juta, ini dana cashnya. Lanjut ke 9 Oktober 800 juta. Oke, ini uangnya. Terus ke 10 740 juta, ini dana cashnya. Kok dana cash terus Buya, kok nggak lewat rekening saja? Rekening itu di dunia ini yang pegang Zionis. Apalagi di Indonesia banyak Zionis hidung pesek, para pengkhianat. Dana bantuan kemanusiaan di Eropa Pak ada 20 juta euro itu dibekukan padahal itu untuk Palestina. Jutaan dolar Amerika di Amerika untuk bantuan kemanusiaan Palestina dibekukan. Apalagi tujuan kita adalah untuk perang. Ini lebih parah lagi, makanya kami hindari, langsung by cash. Lanjut. Yang ke-11 1,3 M. Takbir. Yang ke-12 ya 1 miliar, ini Januari 2025. Ini duit semua ini ya.
Oke, Februari 1 miliar. Lanjut, tiap bulan nih. Maret 1 miliar 10 juta. Masya Allah. Lanjut. Ya, 1,5 M takbir. Lanjut. Ya, lihat bulannya 1 miliar terus. Ya, terus. Kami salurkan di lapangan, di kantong-kantong pengungsian tiap bulan Pak, bisa 2 kali 3 kali di tempat-tempat yang berbeda-beda. Buka dapur umum, ya, memberikan sembako, memberikan makanan, masakan di dapur-dapur. Kalau ada dari Indonesia NGO yang bisa memasukkan bantuan tiap bulan di beberapa titik dalam tiap bulannya, kami pastikan NGO Uzma Care salah satunya. Takbir. Coba kasih lihat Mas. Coba lihat ini semuanya, ya, terus kasih lihat dulu Mas. Bukan hanya makanan, minuman saja, tapi juga beberapa hal yang terkait untuk mereka yang lain. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillah. Oke, ini masih bulan Juni. Terus ini air bersih barusan ya. Air bersih ini mampu menampung 30.000 orang. Mana air bersih tadi? Air bersih tadi, ini dia. Ini 30.000 orang. Menghabiskan dana nggak banyak, hanya $11.000, hampir mendekati 200 juta. Tapi 30.000 orang bisa hidup dari sumber air bersih yang kita galikan buat mereka. Terus dalam 1 bulan itu ada beberapa titik ya, dalam 1 bulan ada beberapa tempat. Sementara kita dengar bantuan nyangkut di Rafah, bantuan nggak masuk karena tertahan di Rafah. Alhamdulillah melalui Uzma Care, karena kerjasama kita langsung dengan pemerintahan jalur Gaza yang dipimpin oleh Hamas, kita langsung masuk ke akses intinya. Ini salah satu hal yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik hamba-hamba Allah yang kami cintai, cukup di sini dulu. Kembali kita kepada topik kita. Sekarang perlawanan di sana pasti Allah menangkan, Palestina pasti menang, pasti merdeka, insya Allah. Apakah kita ada di dalamnya atau tidak ada? Kalau kita ada di dalamnya, untung besar kita. Di mana untung besarnya Buya? Tolong buka perbandingan Mas. Di mana letak untung besarnya? Di sini. Ini untuk bantuan kemanusiaan. Untung sih, tapi untungnya segini kadarnya. Bantuan kemanusiaan dalam nama agama disebut dengan sedekah. Tapi kalau bantuan perjuangan dalam nama agama, infak fi sabilillah. Kita harus pandai membedakan beda antara sedekah dengan infak fi sabilillah. Sedekah adalah bantuan berupa harta atau jasa yang dipersembahkan untuk makhluk karena wajah Allah atau untuk urusan ibadah. Itu namanya sedekah. Kasih makan anak yatim sedekah, kasih belanja orang tua di panti jompo sedekah, ya, bahkan kasih belanja istri Pak ya, keluarga sedekah. Bantu pembangunan masjid namanya sedekah jariyah, betul? Pahalanya ini pahalanya nih. Coba lihat sendiri. Sementara infak fisabilillah adalah harta yang khusus dikeluarkan untuk membantu perjuangan, untuk membantu jihad, untuk membantu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti di Palestina, maka nilainya pahalanya ini. Untung besar apa yang mau kita cari melebihi ini, Pak? Coba lihat satu-satu. Bukti iman tertinggi. Iman itu ada iman terendah, iman pertengahan, iman tertinggi. Orang yang berimpak fisabilillah untuk jihad Palestina, sekecil apapun amal solehnya, pemalas balah tahajud, nggak mau duha, so puasa Senin Kamis jauh, puasa salat sunat qabliyah ba'diyah, kadang-kadang ada kadang tidak, lalu banyak yang makruh-makruh dibuat, tapi dia berani berinfak untuk perjuang Palestina. Allah mengupgrade status imannya dengan iman tertinggi. Nanti kita buka ayatnya. Kemudian Allah pasti ganti di dunia hartanya yang dia infakkan itu 700 kali lipat. Lihat surah Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam 1 biji, lalu biji itu menumbuhkan 1 batang yang ada 7 cabang. Setiap cabang ada 100 biji. 1 kita kirim, 700 Allah kembalikan, dan ini janji Allah. Lanjut.
Dianggap oleh Allah kita melaksanakan amalan puncak dalam Islam yang disebut dengan jihad mal, karena Nabi mengatakan tidak ada amalan yang mengungguli amalan jihad. Al jihadu dzurwatus sanamil Islam. Jihad itu adalah amalan puncak tertinggi dalam Islam. Sekarang jihad secara fisik kita mustahil bisa melakukannya saat ini, tapi jihad secara mal semua kita punya peluang bagi yang mau, ya, bagi yang mau tidak. Maka ibarat kapal tadi, tinggal naik, bayarlah tiketnya, begitu ya. Lanjut, wajib masuk surga, putih semua dosa. Buka surah Ali Imran, ini hampir sinkron dengan surah At-Taubah ayat 15 tadi. Wajib masuk surga, putih semua dosa. Lihat ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Hai hamba-hambaku yang baik, cepatlah kamu menuju panggilanku. Aku akan putihkan semua dosa yang pernah kamu buat seumur hidupmu. Wa jannah, aku wajibkan kamu masuk surgaku. Arduhas samawati wal ard, luasnya surga itu seluas seluruh langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, surga itu sekarang sudah ready, sudah standby menunggu kamu wahai hamba-hambaku yang bertakwa. Yang Allah minta apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Asalkan kamu mau termasuk di antara orang-orang yang berkenan menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk menolong agama Allah, infakkan fis sarra, di saat ekonomi kamu sedang sehat, wad dharra, atau ekonomi kamu sedang sakit dan sempit, kamu tetap membantu perjuangan agama Allah. Allah janji di penutupan ayat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang muhsinin. Muhsinin ini pemilik iman level tertinggi. Masuk surganya nanti di akhirat tanpa hisab, saudara. Masuk surganya di akhirat tanpa hisab. Dan surganya bukan surga bawah, surga menengah, surga tertinggi, surga Firdausil A'la. Allahu Akbar. Kembali ke perbandingan tadi. Lanjut, dia dihitung sebagai mujahid fisabilillah, walaupun badan di Indonesia tapi harta kita berangkatkan. Di mata Allah kita layak mendapatkan catatan di sisi Allah sebagai pejuang pembebas Masjidil Aqsa dan Palestina terjajah. Dapatkan pahala orang yang berjihad. Jika ada yang syahid, dia berhak mendapatkan pahala yang syahid. Buya, kami kayaknya semangat nih Buya, mau beli tiket digabung di kapal perjuangan. Gimana caranya? Mana dia? Hadirin, kami kasih contoh. Di zaman Nabi, kumpul beberapa puluh sahabat. Nabi bertanya, saudara-saudara sekalian, beberapa waktu lagi kami dan para mujahidin akan berangkat berjihad ke daerah Anu. Tapi sayang, kita kekurangan biaya dan dana. Ada yang mau membantu dengan infak fisabilillah? Ayo laksanakan jihad mal. Besok di tempat yang sama, di waktu yang sama, di tempat ini ya, di jam yang sama, serahkan infak fisabilillah kalian. Besok, kata Nabi. Saudara, lalu para sahabat pulang, bisik-bisik di rumah masing-masing malamnya. Sudah berencana, masing-masing mereka akan memburu pahala puncak ini. Umar ngomong sama istrinya, Dek, ini ada peluang besar. Udah lama tidak nih. Apa tuh Mas? Rasulullah tadi mengatakan bahwa sedang butuh dana jihad fisabilillah. Kita ikut enggak, Dek? Iyalah, masa enggak, Mas? Nah, Dek, kepikir oleh Mas gini, selama ini setiap ada penggalangan jihad mal, infak fisabilillah, selalu yang tertinggi dan terbaik Abu Bakar. Lagi-lagi Abu Bakar. Besok kita kalahkan Abu Bakar. Adik setuju enggak? Apa jawab sang istri? Setuju, Mas. Cuma caranya gimana? Abu Bakar itu kan orangnya kaya, Mas. Kita orangnya sederhana. Apa kata Umar? Sederhana aja, Dek. Sekarang ini malam kita total semua harta kita. Kebun, pertanian, ya, rumah, tanah, usaha kita yang ada, total semuanya. Tabungan-tabungan emas Adek kalau ada, ya, BNI, BRI semuanya hitung. Kita potong 3. Sepertiganya besok kita serahkan langsung ke tangan Rasulullah. Kalau Adek setuju. Apa kata sang istri? Sepakat, Mas. Laksanakan. Besok Umar duduk paling depan.
Umar bin Khattab duduk paling depan. Rasulullah datang. Dilihat oleh Rasulullah penuh kayak sekarang ini Pak. Kemarin cuma puluhan. Sekarang udah membludak sampai keluar. Senyum Rasulullah. Gimana saudara-saudara, sudah pada siap semua? Siap, kata mereka. Karena malam tadi mereka udah kesak-kusuk Pak semadinah. Besok mau berinfak apa. Sebab pahala macam ini jarang terbuka pintunya. Sekarang ketika ada, tidak ada yang mau ketinggalan. Yang kaya dengan kayanya, yang miskin dengan miskinnya. Maka mereka pun udah kumpul semua. Baik, kata Rasulullah, siapa duluan? Angkat tangan maju ke depan, kata Rasulullah. Umar angkat tangan duluan. Maju, kata Rasul. Maju. Ayo Umar. Apa yang kamu infakkan? Berapa? Umar berdiri, ya Rasulullah. Ini bedanya ya. Kalau sedekah dianjurkan amalannya itu diam-diam. Ya, tapi kalau infak fisabilillah dianjurkan amalannya terang-terangan. Makin banyak yang dengar, makin banyak yang tahu, makin banyak yang cemburu, makin banyak terangsang untuk beramal, makin besar pahala orang yang terang-terangan ini, Pak. Makanya kalau infak dianjurkan terang-terangan. Umar berdiri, ya Rasulullah, sepertiga dari total harta saya hari ini saya dan istri saya sepakat kami infakkan di jalan Allah. Tolong terima jihad mal kami. Nabi terima, jabat tangannya oleh Nabi, kemudian Nabi doakan, seluruh sahabat pun mengaminkan doa itu. Umar duduk. Siapa lagi, kata Rasulullah? Abu Bakar yang angkat tangan. Umar yang udah duduk bilang, mudah-mudahan kalah Abu Bakar. Kalah ya Allah, kalah. Abu Bakar maju. Abu Bakar maju. Abu Bakar pemalu Pak. Biasanya amalan mana mau dia terang-terangan, tapi karena karakter amalan infak fisabilillah yang untuk kepentingan jihad itu harus terang-terangan, Abu Bakar berdiri maju. Apa yang kamu infakkan hari ini dan berapa? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, anak saya udah pada nikah, jadi udah tanggung jawab suaminya masing-masing. Usaha saya sudah saya kunci, saya amankan. Biaya operasionalnya juga sudah saya amankan. Sekarang seluruh tabungan saya, seluruh harta saya yang ada ya Rasulullah, seluruhnya saya infakkan di jalan Allah. Tolong terima jihad. Pucat Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Waduhai kiranya sampai hari kiamat kami takkan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Siapa lagi, kata Rasulullah? Utsman bin Affan yang angkat tangan. Utsman, apa yang kamu infakkan? Setengah ya Rasulullah dari total harta saya. Siapa lagi? Siapa lagi? Begitulah seterusnya. Tiba-tiba Bilal datang dari belakang, dari tempatnya ibu-ibu. Ternyata Bilal sudah mengantongi di jubahnya, kan lebar itu Pak ya. Sudah mengantongi berbagai macam jenis emas dalam kantong baju jubahnya itu. Ya Rasulullah, ini dari emak-emak. Jadi mama buka kalung, buka anting-antingnya, buka cincinnya, masukkan ke jubahnya Bilal bin Rabah dibawa. Ya Rasulullah, ini dari mak-mak. Begitu kaum muslimin. Nah, hari ini kita yang ingin ikut berjihad bersama untuk membantu memenangkan Palestina, ingat ya, kita nggak ikut juga nggak apa-apa, karena Palestina tetap akan Allah menangkan tanpa kita. Tapi kalau kita ikut dalam kemenangan besar Palestina, nama kita pejuang pembebas Aqsa, dan kita mendapatkan akses keberuntungan yang tak tertandingi pahalanya, terpulang pada kita. Cuma siapapun kita ini malam hari, kita bantu aminkan orang-orang yang telah Allah kuatkan hatinya ikut berinfak. Tadi kami ada di beberapa pesantren telah lewat, alhamdulillah setingkat santri aja Pak, ada yang maju. Saya 1 juta, saya 500.000, saya 600, saya 700. Selevel santri loh Pak, tabungan mereka yang sudah mereka tabungkan. Yang bapak-bapak ada yang maju tadi. Maka kaum muslimin ini adalah siapa yang mau beli tiket di kapal perjuangan, majulah. Ini baru sebatas komitmen. Nah ini ya, ini kertas komitmen. Ada 2 lembar. 1 lembar ini nanti dirobek, yang ini bapak ibu bawa pulang. Ada nomor rekening Uzma Care, kita pakai rekening ya. Dan ada nomor admin. Kalau sudah transfer, nanti kirimkan bukti transfer ke nomor admin. Admin kita akan membantu mengingatkan Bapak Ibu atau mengirimkan bukti kami sudah serahkan, dan video penyaluran di jalur Gaza dikirimkan ke nomor-nomor HP yang ada. Di sini dicatat oleh tim kami. Mana tim? Tolong berdiri. Ya, tolong berdiri tim. Ini tim kami dari Uzma Care. Nama Bapak ditulis di sini. Kemudian nomor HP dari Pamekasan dan berapa nominalnya? 1 M umpamanya, ya. 100 juta, ya, siapa tahu ada yang mendadak dapat rezeki luar biasa. Oke Pak, dicatat di sini. Kemudian ini diambil, yang ini diambil oleh tim kami, yang ini Bapak bawa pulang. Begitu aja. Jadi malam ini komitmen cukup
kapan ada rezeki. Mungkin saya nunggu awal bulan lah, nunggu gajian, nunggu panenan saya, nunggu ini, insya Allah saya akan berkomitmen. Gitu Pak, lunasi, biar itu urusan Bapak dengan Allah. Kami hanya bantu menyaksikan, kami hanya mampu mendoakan, kami hanya bantu mencatat. Sementara komitmen ini antara kita dengan Allah, agar kita mendapatkan semua yang Allah janjikan buat kita. Palestina pasti menang atau tidak? Palestina pasti merdeka atau tidak? Palestina merdeka, bilang ya, Palestina. Mau ikut? Mau ikut? Berjuang kita bersama Palestina dengan apa yang Allah beri kepada kita. Apakah kita sedang kaya dengan kekayaannya? Apakah kita sedang sempit ekonominya? Dengan cara sempit kita bantu perjuangan Palestina untuk menguntungkan diri kita, numpang untung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini syal lambang perlawanan Palestina. Beberapa presiden di Eropa pun sudah nggak sungkan-sungkan mereka mengenakan ini sekarang ya. Nah, di sini bendera Palestina. Apa tulisannya? Tolong dibaca. Uzmakar for free Palestine. Uzmakar untuk perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa dan Palestina. Ini kami kalungkan. Setelah itu orang yang bersangkutan kita doakan dan diaminkan bersama-sama. Sekarang siapa Bapak Ibu yang akan berinfak fisabilillah untuk perjuangan tegaknya agama Allah? Saya minta di angka tertinggi dulu, di angka tertinggi ya. Siapa yang yakin ini mudah-mudahan sudah angka tertinggi, majulah. Maka majulah yang pertama siapa? Maju ke depan. Insyaallah berapa insyaallah? 1 juta, maju dulu, maju. Takbir, silakan. Berapa? 500, maju Pak, seberapa? Silakan maju ke depan. Siapa lagi? Maju terus. Cepat sigap kayak pejuang ya, langkahnya harus langkah pejuang. Bismillah. Mana lagi? Bismillahirrahmanirrahim. 1 juta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Tolong berdiri sebentar ya, sebentar. Mana syalnya yang lain? Bantu Bang. Ini berapa tadi? 2 juta. Takbir. Bismillah. Ini harta yang sebenarnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa tadi? 500. Guru atau santri? Guru. Takbir. Allah kasih hidupmu lapang dan berkah insyaallah. Insyaallah kita doakan sebentar lagi ya. Siapa lagi? Berapa insyaallah? 500. Takbir. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Maju Pak, maju ke depan. Silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ayo, sigap. Siapa lagi maju ke depan? Ini gelombang 1 ya. Berapa insyaallah? 500. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Silakan Bang. Mana lagi? Wah, ini guru santri. Maju ke depan. Berapa insyaallah? Masya Allah 1 juta. Takbir. Bismillah. Tolong berdiri dulu di sana. Bismillah. Berapa insyaallah? 500.000. Takbir. Bismillah. Silakan. Masih ada? Maju. Bismillah. Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Yap. Silakan berdiri dulu. Kita doakan dulu gelombang 1. Nanti yang masih masuk di gelombang 2, 3 dan seterusnya kita doakan di penutup acara sambil mendoakan kemerdekaan untuk Palestina dan kehancuran untuk Zionis Israel dan Amerika ya. Sekarang kita doakan hamba-hamba Allah yang mengangkat dirinya sebagai salah seorang yang didaftarkan kepada Allah untuk Palestina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, beberapa hambamu dari kalangan bapak-bapak kami, dari kalangan guru-guru dan pemuda kami, ada yang bergerak maju ke depan mendaftarkan diri kepadamu ya Allah untuk terhitung sebagai penumpang kapal perjuangan ini. Ya Allah, mereka membeli tiketnya dengan harta tabungan mereka. Jadikan ini ya Allah sebagai infak fisabilillah mereka ya Allah. Hitunglah ini dalam timbangan amalan tertinggi mereka, yaitu jihad mal yang diserukan dan difatwakan oleh para ulama-ulama kami ya Allah. Ya Allah, dengan infak fisabilillah ini berkahi seluruh harta yang masih di tangan mereka ya Allah.
Berkahilah seluruh keluarga dan anak keturunan mereka ya Allah. Berkahilah seluruh usaha dan tabungan serta amal-amal mereka ya Allah. Berkahilah umur mereka yang masih tersisa sehingga mereka tetap di atas jalan yang lurus, tegar, sabar dan istiqamah ya Allah. Ya Rabbana, hadiahilah seluruh mereka dengan hadiah langsung darimu, hadiah terindah di akhir hayat mereka kelak ya Allah, husnul khotimah ya Allah. Wahai Rabb kami, dosa-dosa di masa lalu mereka, berkat infak fisabilillah ini ya Allah, putihkan dan bersihkan semua dosa-dosanya ya Allah. Jadikanlah mereka menerima apa yang mereka infakkan ini dari ganti yang lebih besar jumlahnya, lebih banyak, lebih engkau ridhoi dan lebih berkah ya Allah, 700 kali lipat di dunia, sementara bunganya tak terbatas di hari kiamat ya Allah. Berikan kepada setiap orang-orang yang berinfak fisabilillah dari bapak-bapak kami ini ya Allah, hitungan di sisimu sebagai para mujahid dan pejuang Palestina. Alirkan kepada mereka pahala jihad dan mujahidin ya Allah. Rabbana, adapun kelak di alam barzakh, tempatkan arwah mereka sejajar dengan arwah para nabi-nabi, para aulia, para siddiqin, para ulama, para syuhada dan salihin di taman-taman surga sambil menunggu kiamat ya Allah. Adapun nanti di padang mahsyar, tempatkan beliau-beliau ini dalam komunitas pemilik iman tertinggi ya Allah, dan masukkan mereka ke dalam surga tertinggimu tanpa hisab. Masukkan mereka ke dalam surga firdausmu tanpa hisab. Masukkan mereka ya Allah ke dalam surga firdausmu tanpa hisab. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan didaftarkan namanya di tim kami. Boleh Bapak ke sana? Silakan. Nanti silakan di sana ya. Bismillah. Ayo berikutnya gelombang kedua. Tadi baru yang tertinggi 2 juta. Siapa yang akan mengungguli di atas itu? Kalau ada, angkat tangan maju ke depan. Kalau enggak, silakan berapa yang kita sanggup beli tiket kapal perjuangan ini. Silakan, siapa yang maju? Bapak, silakan. Takbir. Masya Allah. Ya, silakan maju ke depan. Ya, mungkin ibu-ibu dan anak-anak banat kami, santri-santri, jangan kalah kalian. Di beberapa mahat yang kami datangi tadi, santri-santrinya berduyun-duyun maju ke depan. Ada yang 300.000, ada yang 500.000 dan sebagainya. Dari mana mereka dapat? Tabungan pribadi mereka, belanja bulanan mereka. Bismillah. Berapa insya Allah? Bismillah. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa insya Allah? Bismillah. Semoga Allah itu yang Allah muliakan, Allah berkahi. Bismillah. Takbir. Silakan. Masya Allah. Berapa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi dan Allah mengabulkan semua doa kita. Bismillah. Ya. Berapa insya Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ya bawa keluarganya dalam amal soleh ini, bawa ayah bundanya yang tercinta yang telah tiada dan sebagainya. Silakan. Siapa lagi ada berikutnya? Tafadhol maju ke depan, maju ke depan ya. Masya Allah, masya Allah. Bismillah. Ini saat dan momen yang tepat karena kami tidak begitu yakin Allah masih memperpanjang jihad ini. Saya tidak begitu yakin Allah masih memperpanjang ujian ini. Mungkin dalam waktu dekat Allah merdekakan Palestina dan saat itu berbeda status kita. Coba buka ya surah Al-Hadid ayat 10. Allah nyatakan di ayat itu, beda orang-orang yang berinfak fisabilillah sebelum merdeka dengan orang yang berinfak setelah merdeka. Jadi ada perbedaan yang sangat kontras. Bismillah, boleh ke sini ya. Masya Allah. Bapak berapa? Bismillah. Muliakan Bapak. Boleh di sana dulu. Bismillah. Berapa insya Allah? Bismillah. Ya. Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Berapa Ustaz? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Berapa? Allahu Akbar. Semua yang beliau bawa beliau nggak mau hitung. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Muliakan saudaraku. Bismillah. Berapa nak? Bismillah 1 juta. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini berapa? Bismillah. Takbir. Ketika takbir, takbir semuanya. Ini kotak sunduk yang berjalan, ya, kotak yang receh-recehan, yang hanya mampu 10.000, 20.000, 50.000 ya, silakan dimasukkan. Dan ini tetap kita salurkan untuk Palestina. Bismillah.
Berapa insyaallah? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo siapa lagi maju ke depan? Yo, siapa lagi yang akan membeli tiket kapal perjuangan? Siapa yang maju ke depan beli tiket kapal perjuangannya? Ini infak fisabilillah kita. Tafadhol Pak, maju ke depan. Kasih jalan ya. Takbir. Palestina. 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 Indonesia. Takbir. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Mahasiswa atau guru? Santri, Masya Allah. Berapa nak? Masya Allah. Tolong kita aminkan. Ini doa khusus untuk sini. Bismillah. Antum sini. Halo. Sini. Antum diaminkan doanya ya. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Semoga Allah istiqomahkan antum. Silakan. Bismillah. Masya Allah. Allahu Akbar. Berapa? Bismillah. Allah muliakan antum ya. Berikutnya berapa? Masya Allah. Takbir. Silakan Pak. Masya Allah. Bismillah. Mari. Alhamdulillah. Berapa? Allahu Akbar. Takbir. Bismillah. Silakan Pak. Anda. Masya Allah. Berapa? Allahu Akbar. 700 santri. Allahu Akbar. Takbir. Nah, ayo aminkan. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma tsabbit qalbahu wa ja'alhu imamin min a'immatil muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Semoga antum istiqomah ya. Silakan berikutnya masih ada? Kalau masih ada maju ke depan. Jika sudah tidak ada berarti sunduk-sunduk yang berjalan isilah dengan niat untuk berjuang bersama Palestina. Sudah tidak ada lagi? Mari kita doakan mereka dan kita doakan Palestina bersama-sama ya. Silakan Bang. Kita aminkan doa kita bersama. Silakan maju sini, sebelah sini, sebagian. Oke, habis itu baru dicatat di sana ya. Kita angkat tangannya bersama-sama, aminkan doa kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Ya Allah, menangkan dan merdekakanlah Palestina kami ya Allah. Ya Allah, bebaskanlah Masjidil Aqsa dan bebaskanlah tanah suci kami Baitul Maqdis Palestina ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di jalur Gaza, Palestina dan para pejuang seluruhnya dengan pertolongan-Mu yang maha kuat, dengan pertolongan-Mu yang maha hebat. Engkaulah yang mengalahkan dan Engkau tidak terkalahkan. Ya Allah, hancurkanlah Zionis Israel dengan seluruh kroni-kroninya. Ya Allah, lenyapkanlah semua kekuatan dan semua daya Amerika ya Allah, dan seluruh kekuatan barat yang mendukungnya. Ya Allah, timpakan atas mereka petaka, bencana, musibah dan huru-hara. Datangkan atas mereka kebangkrutan yang hebat dan kelemahan yang sempurna ya Allah. Ya Rabbana, Engkau mendengarkan doa kami dan Engkaulah yang maha mengabulkan semua doa-doa para hamba-hamba. Ya Allah, pada malam hari ini bapak-bapak kami tampil ke depan. Mereka berinfak fisabilillah, mendaftarkan diri sebagai penumpang kapal perjuangan menuju kemerdekaan Palestina. Terimalah ya Allah infak fisabilillah mereka ya Rabbal Alamin. Ridhoilah apa yang mereka keluarkan dari harta mereka dan gantilah untuk mereka dengan harta yang lebih suci, lebih banyak jumlahnya dan lebih berkah, 700 kali lipat di dunia, sementara bunganya tak terbatas di hari kiamat. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa mereka, dosa yang terlanjur mereka buat di masa lalunya, putihkan semuanya ya Allah. Ya Allah, wahai Rabbul Alamin, hitunglah mereka di sisimu sebagai mujahidin dan mujahidat Palestina ya Allah. Bila Palestina merdeka, daftarkan nama mereka dalam daftar orang-orang yang berjuang dan berjihad untuk Palestina. Ya Allah, apapun yang dilakukan oleh para mujahid, alirkan pahala mereka untuk mereka-mereka yang berinfak dari Indonesia ini ya Allah. Allahumma Rabbana, di akhirat kelak kami memohon agar setiap bapak-bapak kami,
dan mungkin ibu-ibu kami, putra-putri kami yang ikut berinfak untuk Palestina, Engkau masukkan mereka dalam komunitas pemilik iman tertinggi ya Allah. Imannya kaum muhsinin, masukkan mereka ya Allah ke dalam surga tertinggimu tanpa hisab. Masukkan mereka ya Allah ke dalam surga Firdaus tanpa hisab. Masukkan mereka ya Allah ke dalam surga Firdausmu tanpa hisab. Allahumma amin ya Allah. Allahumma amin ya Allah. Allahumma amin ya Allah. Jadikanlah ma'had kami ini dengan kiai murabbinya dan seluruh para asatidahnya, seluruh santriwan santriwatinya, ma'had yang melahirkan para pewaris Nabi dan Rasul ya Allah. Ma'had yang melahirkan para ibadukar rahmanis salihin. Allahumma rabbana, lahirkan dari sini calon-calon ulama dan pemimpin-pemimpin umat ya Allah. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Takbir. Palestina, 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 Indonesia, Palestina, takbir. Mohon maaf lahir batin, mari kita persilakan bapak kita mendaftarkan dan mencatat dirinya ya kepada tim kami. Boleh setelah ini siapa yang mau ikut mendaftar, tafadhol. Buya kami mau ikut. Buya kami mau daftar, tapi kami malu tampil tadi. Ini hanya komitmen sekarang ya. Nanti kalau sudah ada rezekinya salurkan. Begitu. Ibarat Allah yang kami muliakan, tadi katanya ada diskusi dan tanya jawab. Insya Allah kita buka ruangan buat diskusi dan tanya jawabnya. Tafadhol. Sehubungan dengan waktu yang agak cukup malam, maka sesi tanya jawab kami tiadakan. Dan mungkin sampai di sini dulu ya. Sesi tanya jawab tidak ada. Mari kita baca sama-sama surat Wal Asri dan doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, jangan pernah memutuskan perjuangan Palestina dari doa kita dan dari peluh keringat kita, sekecil apapun itu, tapi rutin lebih Allah cintai daripada kadang-kadang dan jarang-jarang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.